على محمد كامل عيد الإله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-jannah ma'wa ibadika salihin wa ja'ala an-nar ma'wa ibadika zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Dr. Andes Rahmadi selaku ketua Yayasan Samratul Fuad, yaitu buah hati ya. Kita doakan beliau panjangkan umurnya, sehatkan badannya, diberkahi keluarganya, dan juga insyaallah sekolahnya pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati ketua daripada kepala sekolah buah hati kita, yaitu Mas Agung, yang sekalipun saat ini sekaligus mengakikahkan putrinya ya, yang bernama siapa namanya? Ajiza artinya apa namanya? Nur Faidah. Katanya Ajiza, ganti lagi. Kita doakan semoga anaknya Nur Faidah. Siapa lagi? Medina Ashari. Allah jadikan beliau anak yang salehah, anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang membanggakan orang tuanya, dan anak yang membanggakan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah anak ini nanti bisa mengharumkan nama orang tuanya dan bisa membawa orang tuanya sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, jamaah sekalian, ibu-ibu, saya mohon maaf belum kenal namanya satu persatu, tapi saya yakin di sini ada yang namanya kita Willy, ada yang namanya siapa? Kalau itu janganlah, janganlah, nanti bisa sial kita, janganlah. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul pada berkumpul pada siang hari ini, perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan ya, dengan keberkahan tersebut Allah panjangkan umur kita
dalam keadaan sehat walafiat, serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan urusan kita, urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat. Allah berikan kita rezeki yang halal, yang banyak, yang cukup, yang barakah, yang tidak dihisab nanti di yaumil qiyamah. Kita minta kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti ajal menyebut kita minta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Nanti benar-benar diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan ada pertanyaan. Ustaz tuh kenal sama dia. Jangankan dia Fir'aun aja kita dikenal. Menjadi apa? Menjadi contoh. Karena ini sebetulnya hakikat akikah itu di situ. Makanya akikah ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Ya, syukran lillahi ta'ala ala ni'matil walad fa innaha min a'dhamin ni'am wal aulad min zinatil hayatid. Karena Allah kasih kita anak, baik laki maupun perempuan. Anak ini itu termasuk min a'dhamin ni'ami, adalah paling agungnya nikmat yang di muka bumi ini anak. Mohon maaf nih, ya. Berapa banyak orang yang nikah belum dapat anak? Iya, betul nggak? Saya punya saudara gitu, pengen banget punya anak. Dokter udah, dukun beranak udah, baru lagi itu. Begini udah, begitu udah, pengen semuanya. Makanya di antara nikmat agung dari Allah Ta'ala adalah anak. Makanya kalau orang mendapatkan anak, dia wajib bersyukur sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah kasih dia zinatul hayatid dunya, termasuk perhiasan dunia itu anak. Ya, dulu ada orang duitnya banyak, dia bingung mau ngasih siapa ini duitnya. Karena orang kalau kerja buat siapa? Orang poya-poya sebanyak apa sih poya-poya? Tanya-tanya. Ya, contohnya misalnya orang dugem paling semalam 2 malam palanya puyeng. Apalagi? Hah? Beli tanah kalau buat dia hidup sepetak juga udah cukup. Rumah buat apa gede? Saya punya orang tua itu rumahnya tingkat gede, belakangnya ada kolam renang, masya Allah, sampingnya ada akuarium banyak, ini ada garasi mobil besar. Kalau cucunya paling nggak datang, dia sedih. Nggak ada yang datang apa nih? Gitu. Anaknya nggak datang, dia sedih. Nggak ada yang datang apa nih ke rumah? Buat apa rumah gede kata abahnya? Justru dia bangun rumah, dia bikin kolam renang. Dulu saya masih kecil boro-boro dibikin kolam renang. Bang aja kagak. Saya anak cucu dibikinin itu kolam renang, dibikinin ini. Tidak lain tidak bukan ini nikmat. Kenapa? Kalau rumah begitu gede, nggak ada suara anak, apa nikmatnya? Makanya termasuk nikmat paling agung dari Allah Ta'ala adalah perhiasan dunia di muka bumi ini adalah anak. Makanya Allah Ta'ala berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak merupakan perhiasan hidup di dunia. Karena hidup kalau ada anak jadi lebih indah. Ada yang diurus, ada tujuan, ada motivasi. Kan saya pengen saya nggak jadi Ustaz, saya nggak bisa ngapal Quran. Mudah-mudahan anak saya menghafal Quran. Amin. Kan begitu motivasi nggak, betul nggak? Iya. Ustaz, saya nggak pesantren. Mudah-mudahan anak saya bisa pesantren. Amin. Ustaz, saya nggak bisa baca kitab. Mudah-mudahan anak kita bisa baca kitab. Betul nggak? Betul. Makanya ini tugasnya orang tua. Bentuk akikah adalah bentuk kalimat ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Lihat kalimatnya ku, kata Imam Ali karramallahu wajhah, ku itu bermakna jagalah. Bermakna kan jagalah, tapi kata Imam Ali bukan. Ku bermakna alimu, ajarkan dirimu. Kenapa? Karena kalau orang itu diajar, pasti dia ngerti ilmu. Kalau dia ngerti ilmu, berarti dia ngerti hidup. Tujuan hidup bukan dunia, akhirat. Makanya kalau orang ini misalnya sekolah, kepala sekolah, pasti dia pengen punya anak titelnya tinggi. Kalau dia ustaz, pengen anak jadi kiai. Habib lagi pengen punya pesantren. Tapi coba kalau orang misalnya tadi tuh kayak biduan, tukang nyanyi, mana-mana.
Anaknya mau jadi artis, pengen jadi artis. Kenapa? Karena maknya nggak belajar, anaknya juga pengen begitu. Itu tergantung orang tua. Makanya nih, justru bentuk orang yang bisa mengakekkan anaknya berarti dia ngaji ilmu agama. Berarti dia pengen jaga anaknya. Berarti dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung yang Allah berikan kepada dirinya. Karena Allah katakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan di dunia. Indah nggak kalau punya anak? Indah. Tanya maknya coba tanya ini. Kalau capek nih, capek banget kali nyuci, nyeriska, apalagi tuh nyapu. Anaknya makan mama, dibikin makanan. Panggilan mamanya makan, anaknya mama ya Allah. Betul nggak? Padahal cebokin, saking lupa sama capeknya itu mah, dia nggak cebok lagi, habis cebokin nih makan lagi aja. Ini nasi seput-seput begini. Masya Allah, enak aja, enak. Kayak mama enak aja. Masya Allah. Lihat. Oleh karena itu, wabakar Allah Jalla wa Jalla al-insan al-sur wal farah wal bahjah. Indah kudumil maulud. Ketika orang dapat anak, Allah masukkan dalam hati dia asyurul bahagia. Apalagi itu al-farah, kegembiraan. Apalagi itu al-bahjah, kebahagiaan. Apalagi itu, bahkan akhirnya bikinsan ayyashkurullah al-khaliqul wahhab. Maka ketika dia dapatkan semua, dia bersyukur amal tersebut alhamdulillah. Dia potong tuh, saat kambing, potong kambing itu bisa nih. Ini kayaknya nih kalau pakai jas ini model begini nih, potongnya dinosaurus bisa. Yang gedean dikit, yang gedean dikit. Hai, hadirin yang dirahmati Allah Taala, maka dari itu ini, pokoknya kontrol ini. Jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan aja. Kurangin lagi volumenya, dikit lagi. Stop. Ini dangdut dikit lagi. Baik. Mana dulu pada baik, makanya ini perhatian buat Nimo nih. Kalau ada orang dapat lahiran kayak begini nih, doain tuh anak. Jangan doain lucu amat, cucu, jangan. Gimana banget doain. Kalau ada orang baru lahiran datang, jangan cuma bawain kado, doain. Nabi ngajarin doain barakallahu lak fil mawhub wa syakartal wahib wa balagha asyudda wa razaqta birrahu. Kata Nabi barakallahu lak, semoga Allah berkahi hartamu, Allah berkahi anakmu. Kenapa minta barokah dulu baru yang lain di pelajaran buat kita? Karena kalau udah dapat barokah, dia dapat suatu nikmat yang agung dari Allah Ta'ala. Wa al barokah itu jundun min junudillah. Karena berkah itu adalah salah satu tentaranya Allah Ta'ala. Orang kalau udah punya duit barokah, itu nggak habis-habis. Dulu Sayyidina Fatimah, dia punya beras. Itu beras didoain Nabi, barakallah. Itu beras setiap disendok sampai berapa puluh tahun nggak habis-habis berasnya. Beras diberkahi. Coba, nggak beli beras lagi berapa tahun? Sayyidina Abu Hurairah dulu pernah bawa korma tuh, satu toples nggak? Toples nggak? Apa toples? Toples nggak? Itu yang buat Nabi dan Jepang tuh itu. Nah itu toples. Itu isinya paling 16. Kata Nabi, nanti mau makanan nggak? Abu Hurairah bawa ya Rasulullah. Itu Rasulullah mau mengunjungin sahabat lagi perang, ada mungkin sekitar 1.000 sampai 10.000 tuh sahabat lagi perang. Makannya cuma satu toples, dikit-dikit. Mari dikeluarkan Nabi didoain. Bismillah wa barakatillah, didoain Bismillah wa barakatillah. Doa itu 16 mungkin 16 biji kali nggak lebih. Apa 20 kurang lebih. Taruh lagi toples itu. Kata Nabi, bagi itu makanan. Kemana ke seluruh sahabat yang mau perang? Masya Allah, itu sahabat 1000-an orang makan dari satu toples korma cukup semua. Bahkan kata Abu Hurairah, justru aneh lihat itu korma nggak berkurang dari Nabi. Kormanya nggak berkurang. Akhirnya aku makan itu korma dari zaman Nabi meninggal sampai zaman Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar meninggal sampai Sayyidina zaman Umar bin Khattab sampai zaman Sayyidina Utsman. Baru tuh ketika dirampok hilang itu toples, nangis jadi-jadinya.
Kata sahabat, hilang apa sih? Ya Abu Hurairah begitu sedihnya toples. Toples apa sih? Toples aja sedih banget. Lu nggak tahu toples ini toples bukan barang toples. Cakep. Ini toples keramat ya. Apa? Ini bukan sembarang tempat. Ini korma udah didoain Nabi. Aku makan nggak kurang lebih 30 tahun dari korma nggak pernah beli lagi. Masya Allah. Nah ketika Anda, maka Nabi doain kalau punya anak doain barakallahu lak itu yang pertama. Semoga Allah berkahi lak kepunyaanmu, anakmu ini. Biar apa? Mudah-mudahan tuh anak rezekinya nggak habis-habis, amin. Amin. Mudah-mudahan tuh anak jauh daripada aib, amin. Amin. Mudah-mudahan tuh anak jauh daripada maksiat, amin. Orang kalau berkah nggak mungkin maksiat. Karena yang menghilangkan maksiat, yang menghilangkan barokah maksiat, nggak mungkin. Barokah tuh anak rezekinya, mudah-mudahan nanti calon jodohnya orang baik dan orang soleh, amin. Wahai, dan juga nih anak kalau dilihat sama orang tuanya qurratu ain. Kalau disuruh nikmat, disuruh nyenengin, duitnya diminta gak pernah ngabak, diminta duitnya logowo. Kadang-kadang anak kalau diminta duit susah. Kasih, nih Pak, ambil. Kadang-kadang orang-orang soleh dulu. Itu kalau abang minta duit, kopernya dibuka, ambil Pak, ambil sendiri mau berapa? Buka koper duit semua, ambil sendiri cukupnya berapa? Kadang-kadang kita kalau ada emak datang kan lagi makan itu umpetin ya, sampai coba mak umpetin pulang sama dia. Nah, kalau kayak orang Marokan banget. Mungkin dulu waktu di AKK belum didoain. Doain. Kita doakan ini apa Ananda Maulidah tadi? Rufaidah Medina Ajhari barakallahu lak, semua diberkahi sama Allah Taala, amin. Dan Abu Wasakar al-Wahid ya, wa balagha asyidda wa razaqta birrahu. Nabi gitu. Semoga Allah berkahi kepunyaan Mas Agung. Fil mawhub nih, anak yang baru dilahirkan. Wa syakar al-Wahid, dan kau mendapatkan syukurnya dari Allah Taala apa yang dianugerahkan. Wa balagha asyiddahu wa razaqta birrahu ya, dan juga kau mendapatkan daripada anakmu tadi baktinya. Kemudian anak jadi berbakti sama Mas Agung nantinya, amin. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, kata dikafain al-aqiqah fikakal maulud wa fidyatuhu min tasalluti syaitan alaih. Akikah ini adalah bentuk tebusan. Jadi orang kalau lahir itu tergadai. Makanya kullu mauludin, setiap anak yang baru dilahirkan ya adalah tergadai. Rahinatun bi aqiqati, tergadai oleh akikahnya. Makanya dikatakan ini ditebus nih anak. Kenapa? Karena kalau dikatakan wafid dia dan tebusannya itu potong kambing. Karena kalau enggak minta saluti syaitan alaih, itu setan kalau anak belum di AKM suka godain, perutnya suka dipegang-pegang. Makanya suka anak kecil kalau bangun suka nangis begitu. Karena dididik sama setan, digodain, digangguin. Maka kalau dia udah ditebus, insya Allah tuh anak gak bakal diganggu sama setan. Masya Allah. Ya, tuh anak gak diganggu sama setan, karena ditebus. Ya, makanya kata mahal tulang akikah. Ketika lahirnya tulang, disunahkan berakikah. Fariqu anhu daman, maka alirkan darah. Maksudnya wa amitu anul adab. Dan maksudnya wa amitu anul adab itu sudah menyakitkan. Maksudnya potong rambutnya. Kenapa potong rambutnya? Ini mungkin orang sekarang nggak paham. Nabi dia bisa rambutnya cakep begitu dipotong. Antum nggak paham. Nabi yang paham. Itu anak dulu 9 tahun, 9 bulan. Sian maknya 9 tahun ya. Bapaknya juga sian. 9 bulan itu anak dalam perut emaknya hidup di air ketuban. Air ketuban. Air ketuban di dalam tuh. Itu hidup tuh anak tuh. Nah, tuh anak tuh kalau hidup di air ketuban, itu air ketuban kalau masih di perut bagus. Makanya kalau emaknya air ketubannya pecah, kurang air ketuban, tuh anak bisa bahaya. Tapi kalau udah lahir itu air ketuban jadi bahaya. Nah, rambutnya dia itu dulu hidup di air ketuban. Makanya mesti dipotong, mesti dibotakin. Karena kalau kagak nanti jadi penyakit buat tuh anak. Kepintarannya berkurang minimal. Makanya dia dipotong, dibotakin, tahlil, potong, dan rambutnya ditimbang, diganti dengan emas atau perak, lalu disedekahkan.
Buat apa di antaranya takut nih? Ini sebetulnya anak tuh nggak butuh imunisasian. Beneran nih ngomong. Saya nyoba tuh anak saya nggak ada diimunisasi. Justru yang diimunisasi, apa yang nggak diimunisasi, bagusan yang nggak diimunisasi. Masya Allah kalau sakit jarang sakit kuat malah. Dan nggak pernah ini nggak pernah rek. Kalau yang satu kalau yang mana teknologi, karena orang dulu saking pinternya itu suka bikin syair-syair. Saking orang tuh kalau bisa bikin syair itu orang terpelajar. Mereka tuh rata-rata tuh ahli syair. Pinter kalau ngomong tuh kayak mendayu-dayu gitu. Aku datang ke tempat ini membawa cinta dan hati yang penuh kasih. Aku melihat engkau seorang diri demi diri. Lalu aku katakan cukup sekian dan terima kasih. Wah, keren kan ceramah begitu, keren ya? Aki-aki kebetulan ada kucing yang putih papa. Saya kira sebentar nggak ada bikinin kopi ada kebetulan. Kan keren kalau ngomong begitu. Keren betul. Orang dulu lebih daripada itu. Makanya turunnya Al-Quran. Al-Quran dia bingung apa bahasa Quran. Bahasanya indah, cakep, luar biasa. Coba anda buka Al-Quran. Yang mana aja yang dibukanya? Bahasanya coba dengerin. Enak gak? Wasa bahasanya. Qul huwallahu ahad. Allah lam yalid wa lam yakul lahu. Enak gak didengar? Ngerti gak? Kagak. Apa enggak? Apa? Paham gak mananya? Kagak Pak Ustaz. Apa artinya ahad? Embung. Ada tahu. Tapi kita udah tahu artinya aja. Takjub gimana mereka orang-orang yang terpelajar. Maaf nih. Sesuatu di tangan orang terpelajar sama orang nggak terpelajar itu beda. Contoh nih. Ini dulu biar kita paham bagaimana mereka pinternya. Nih biar paham. Contoh, misalnya ibu, bapak dikasih tanah. Apa yang jadi dari tanah tadi? Yusuf dikasih tanah misalnya 10 meter aja. Paling mau dibikin apa? Batu bata, genteng, apalagi itu batako, udah kan? Paling dia itu. Akhirnya coba dijual, satunya 500. Paling satu truk dapatnya berapa? Coba kalau itu di tangan orang yang cerdas, apalagi di tangan Allah Ta'ala yang mahal, segala mahal. Coba bayangkan, dari tanah jadi model kayak kita ini semua yang pintar-pintar. Bayangkan. Coba, kolak tahu mintin wa kolak tani min. Kolak tahu mintin ini dijadikan dari tanah. Misalnya kita diciptakan dari tanah. Lihat, dari tanah bisa jadi model kayak kita. Tuh orang pintar. Dulu orang jahiliyah pintar-pintar, tapi nggak punya adab. Dia punya anak lah perempuan dikubur. Dulu bu, mohon maaf nih, itu anak perempuan itu jadi warisan. Misalnya ada orang, misalnya anggap Yusuf terpelajar, misalnya orang hebat misalnya. Itu Yusuf itu kalau dia mau ngambil haknya orang tinggal main kuat-kuatan. Itu kadang-kadang satu orang bisa punya bini 200 dulu. Zaman dulu 200. Kita jangan suka salah angka mengakuran 200. Dan kalau dia meninggal itu 200 jadi barang warisan. Anaknya boleh tuh gabungin istrinya. Coba pikirin pakai logika. Orang dulu itu zaman jahiliyah. 200 jadi warisan. Turun tuh ayat. Nikahin perempuan, masna wasulah boleh 2, boleh 3. Dibatasi cuma 4, dari ratusan cuma 4. Orang tua sekarang kayak bersyukur. Dulu zaman dulu tuh begitu, sampai begitu. Coba kalau dulu tuh itu ayat top. Sekarang aja banyak kita terima. Dulu top. Bayangkan satu orang 200 dan 200 jadi warisan. Bayangin. Makanya kita banyak yang salah paham dengan tafsir. Orang kalau dia cerdas, makanya Allah turun itu Nabi. Mimma karimil akhlak, akhlaknya mulia. Lihat bagaimana beliau Nabi kita Muhammad Al-Amin, punya gelar Amin. Ini tujuan kita yang lain, biar anak-anak menjadi kayak Nabi, jujur, terpelajar.
bukan cuma pinter, tapi hatinya tawadhu, taat sama orang tua, berbakti sama orang tua, bermanfaat buat orang lain. Subhanallah. Mana cerita yang lebih dasar daripada cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ini hakikat. Kedua, ini anak ketika diakikahkan sebetulnya lagi ditolak balaknya. Karena as-shadaqatu baul balak, sedekah ini nolak balak. Nah, ini anak diajarin satu nolak balak, kedua bersosial. Dikatakan wal aqiqatu naw'un minat takaful ijtima'i. Akikah merupakan bagian daripada solidaritas, kebersamaan. Fil Islam, dalam Islam, aisu innal ladzi ya'qu an waladihi. Ketika ada orang yang mengakikahkan anaknya, dipotong tuh tadi kambing. Anwar amul fuqar, dikasih orang-orang miskin. Wal asdiqo, sahabat-sahabatnya, wal jiran, tetangga-tetangganya, wa yaquhu ilaiha, dipanggil kumpul kayak sekarang nih. Bu datangnya semua kakek anaknya, ustaz datangnya semua kakek anaknya. Habis ini kita dikasih tuh, mungkin jadi sate, mungkin jadi opor, mungkin jadi sop, mungkin jadi apa lagi tuh. Tapi yang jelas yang jadi rengginang. Masa sampai jadi kami ini rengginang? Minimal mulai dah dikasih semuanya itu. Masya Allah. Lihat, kayak itu tidak ya? Yujibu kulla dzalika bi isya'atil mawaddah wal mahabbah. Biar akhirnya kita senang. Ketika anak lahir yang senang satu kampung, alhamdulillah sebulan lahir, makan enak deh kita. Karena bagi orang miskin mungkin kita makan daging sering tiap hari. Bahkan kalau kita lihat ayam udah enak, saking seringnya makan ayam. Ya mak, ayam lagi. Ya mak, ayam lagi. Tapi demi Allah, bagi orang miskin, fugara yang gak pernah makan daging, kayak saya dulu di pondok. Bayangkan saya di pondok makan daging bisa sebulan sekali, bisa seminggu sekali, tiap malam Jumat malam daging. Kalau ayam itu sebenarnya, kalau orang dibagi 8, saya ini dibagi 4. Saya di dalam ujungnya doang, kalau makan dicium doang. Wah enak. Karena ini baru daging dulu. Ayam. Kadang-kadang ayam ya Allah dikit banget, dikuis-kuis dan bagi-bagi di TikTok, penting ada baunya ayam seminggu sekali. Makanya ketika ada orang bawa fried chicken, surga dunia datang. Orang tua datang bawa fried chicken, kiranya luar biasa. Karena kita tiap hari makan kerupuk sama sambal. Kadang-kadang nasinya basi, sekali nggak basi, aronan. Mau tuh? Ini kita wajib di pondok. Kalau saya wajibin, kenapa? Karena orang mesti ngerasain susah, tapi orang tua tidak mesti susah. Tapi kalau anak yang pernah ngerasain susah, nanti tak bisa ngelakuin atau menjalani kehidupan masa datang. Makanya ini pelajaran yang mereka diajari anak-anaknya berbagi, bergorok, masakin. Dan ketiga, kewajiban orang tua bukan cuma dapat anaknya, tapi dia wajib mengembalikan kepada Allah. Karena ini hikmah. Kalau dia dalam kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, lakitan kadal fitrah, maka ini anak mesti dikembalikan kepada Allah dalam keadaan mulia. Ya, dia nggak punya dosa. Maka kalau pengen dapat anak yang berbakti, syaratnya satu, jangan sampai ini anak kemasukan barang yang haram. Mohon maaf nih, kadang-kadang mama nggak sadar dia ngelakuin keharaman. Contoh, tetangga punya pagernya dari pohon singkong, nunggu tuh daun-daunnya muda-muda, nggak ngomong lagi, main petik aja, daun doang, doang juga dah, dipetik itu, dibikin buat lalap. Alhamdulillah kita nggak beli ini, nggak beli mana pak? Itu tetangga depan banyak, sayang nggak dimakan, lah punya orang sayang, punya dia. Ngomong dulu kalau mau ngomong, minta, ingat satu daunnya kemasukan jadi barang haram, tuh anak nggak bakal bisa dikasih tahu. Kadang-kadang kita nggak nyampe gitu, belanja cabai, kadang-kadang bikin apa, menyendok sendiri. Mungkin yang setengah kilo, yang seperempatnya halal, tapi yang 2-3 cabenya haram. Kata Nabi, aklul haram, makan yang haram, allaham alladzi nabata minal haram, daging yang tumbuh dari barang yang haram, fanaru aula, maka api neraka berhak dan lebih berhak untuk mendapatkannya ketimbang surga.
Orang kalau udah sifatnya neraka, maka di dunia sifatnya min ahli neraka. Orang ahli neraka nggak ke masjid, nggak berbakti, tidak qurratu ain. Nauzubillah min dzalik. Nah ini tolong diperhatikan, ibu-ibu, tolong. Dulu nih wanita-wanita soleha, kalau orang lakinya pulang dari rumah nanya, bang, ini harta dari mana? Halal ke haram? Demi Allah bang, abang kalau nggak bawa duit lebih kusukai timbang abang bawa duit haram. Biarin di dunia sebentar, kita tahan, ketimbang nanti kita seksa selama-lamanya di neraka. Orang dulu, orang sekarang, lakinya pegawai negeri bang. Izin sama yang ngomong udah beli mobil, abang kagak, abang nggak mau korupsi, bodoh amat sih bang. Sekarang dia ngojok-ngojokin orang tua, hati-hati nih. Bodoh amat sih bang, yang bener-bener abang kagak, ya kirim-kirim dikit dah, Tuhan juga tahu, memang Tuhan tahu. Tuhan nggak tahu, Tuhan pasti tahu, masalahnya dihitung-hitungan. Apalagi kalau mohon maaf nih, sekarang zamannya nih, udah main apa? Sekarang judi dari mana-mana. Nih, gacor. Apa sih itu gacor? Zeus kan dia petir. Sampai gledek. Ini orang di mana-mana. Orang lagi ngojek mainnya begituan. Orang lagi apa aja dengan masih. Apa anggota DPR masih ada yang begitu. Coba bayangin. Gimana anak paling benar? Gimana mau dididik benar? Ingat, jangan sampai memasukkan barang yang haram. Ini pesan. Karena dalam Al-Quran dikatakan, kulu minat thayyibat wa amalu sholih. Makanlah yang baik-baik dan beramal soleh. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, kata beliau maknanya itu bukan habis makan enak, nanti ibadah bukan. Ini kesinambungannya ada, berkesinambungan. Maksudnya gimana ya Syekh? Jadi orang yang gak makan yang baik, yang halal, yang bagus, maka dia nggak bakal bisa melakukan ibadah. Makanya orang-orang dulu kalau udah kelilipan dosa susah. Mungkin ibadah ini bisa, lezatnya kagak. Apalagi yang haram. Itu yang kadang-kadang yang mubah doang. Contoh ulama-ulama nih, dia nonton TV aja. Malam itu sholat tahajud kurang nikmat, nonton TV doang. Kita Andin beberapa episode. Andin namanya apa? Del Baron kita nih Masya Allah, itu orang lama begitu. Apalagi makan yang haram. Nah, pelajaran buat kita. Kalau pengen anak nih, ini tugas Mas Agung, yang cuma dapat nikmatnya aja. Nenek di sini sama keadaan bersih. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Akan kembalikan di kepada Allah dan kepada kita. Dengan keadaan ibadah, keadaan mulia, tahu siapa Tuhannya, tahu siapa Rasulnya, tahu siapa agamanya, tahu siapa guru-gurunya, tahu bagaimana baktinya orang tuanya, tahu bagaimana dia bermanfaat untuk masyarakatnya. Ketika dia mati saat ini, dia lahir dalam keadaan nangis, kita pada ketawa gembira. Nanti kita kembalikan kepada Allah Ta'ala, dia dalam keadaan ketawa dan kita dalam keadaan menangis. Itu yang sukses begitu. Yang sukses begitu. Dia lahir, dia nangis karena dia tahu dia bakal jadi beban. Dia tahu dia bakal menghadapi dunia penuh dengan fitnah. Dia nangis, kita juga ketawa karena anugerah. Girang, girang semuanya. Tapi tugas kita mengantarkan dia ketika dia mati di dalam keadaan tertawa, kita yang menangis. Kenapa dalam keadaan tertawa? Berarti itu orang tua yang sukses, atau itu anak yang sukses mengantarkan orang tua. Ini membantu. Mudah-mudahan sidang yang sampaikan ini bermanfaat buat kita. Ini yang akhir kita doakan sekali lagi, semoga Ananda Rufaidah ya Medina Azhari Allah jadikan anak